Oke, kita lanjutkan. Tadi mana ya? Ini ya, berarti kita pindah ya. Taruh sini aja ya bawah ya. Oke, oh nggak terlalu kelihatan, maaf, sini aja. Oke, mana tadi? Oke, berarti yang ini ya. Nah, saya kasih tanda biar tahu. Berarti RB, kalau sini kan RB, kita ganti jadi RB. Kan sigma momen A-nya yang sama dengan 0 ya. Di RB kali L, kemudian P-nya letakkan nanti di C, ya kan? P-nya berarti bukan kali L min A, berarti kali A aja ya. Sehingga RA sama dengan P kali A dibagi L. Oke, kita masukkan P-nya berapa? 1 ton ya. Berarti 1 kali A, ya 1 ya. 1A berarti A aja. A per L ton. Nah, dari sini ya. Per L ton. Kemudian untuk P 1 ton berada di B. Sama seperti cara yang atas tadi. Jadi kan ini mana? Nggak ada caranya ya. Ya, kita coba ya. Pakai ini aja. Berarti ini MA-nya sama dengan 0. Berarti kalau P 1 ton berada di B, berarti RB kalikan dengan L, kan? Kemudian RB ini berarti arahnya negatif ya, negatif RB. Ditambah P-nya kan arah mau ke A kan? P-nya kan sekarang di sini sekarang ya. Nah, yang ketiga. Nah, P-nya di sini. P mau ke A. Berarti apa ini? Searah jarum jam. Ada GP yang bekerja. Kan? Tambah P kali L. P kali L aja ya. Sehingga RB sama dengan P kali L per L. Sama dengan 0 ya. P kali L dibagi L, kan? Beda ruas ya, negatif berarti positif, ya kan? Sehingga RB sama dengan P aja. Dari situ ya. P-nya berapa? 1 ton. P itu 1 ton, ya kan? Nah, dari situ ya. Diperolehnya. Jadi gambarkannya kebalikan dari yang reaksi A. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan untuk mencari lintang. Nah, ini agak lumayan ya.
lintang, garis pengaruh gaya lintang pada titik C. Jadi gini ya, perlu Anda pahami, kalau di perhitungan gaya dalam atau lintang sebelumnya, kalau gaya itu atau beban itu belum melewati suatu titik, ya, maka dia belum dihitung, ya kan? Konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia belum melewati C, ya belum, misalkan ada maaf ya, saya copy ini. Ini kalau kita mereview ya, mengingat kembali, kalau dia belum melewati titik C, ya masih sebelumnya, kalau hitung lintang dan sebagainya kan, ya belum dihitung ya kan. Tapi kalau di garis pengaruh ini justru kebalikan, dia akan dihitung justru saat dia sebelum melewati titik C. Jadi setelah melewati titik C yang akan kita tinjau, justru nggak dihitung gitu ya. Justru nggak kehitung. Karena dia artinya semakin jauh ya dari titik yang kita tinjau. Seperti itu. Itu yang perlu saya jelaskan di awal ya. Bahwasanya kebalikan sama kalau kita hitung gaya atau momen gitu ya. Jadi kalau sebelum dia melewati titik, justru kalau garis pengaruh tuh dihitung ya, belum melewati, artinya dia masih mempengaruhi gitu loh, belum menjauh gitu ya. Tapi kalau misalkan menghitung lintang, momen dan sebagainya, itu lintang dan momen ya terutama karena kita pembahasannya ini, justru kalau dia belum melewati satu titik, kita tidak bisa menghitungnya ya. Maksudnya nggak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Kita masuk ke contoh aja ya, supaya lebih paham. Saya gedekan ya. Oke. Ini tadi kita lanjutkan, sekarang kita cari garis pengaruh gaya lintang pada titik C, oke. Pertama, oke, acuannya kita pastikan dulu ya di titik C. Yang pertama, kalau P-nya 1 ton berada di A. Pertama, P-nya di sini. Ya kan? Maka RA sama dengan P. Nah, ini dapat dari mana? Gitu ya. Kita bisa lihat yang awal tadi ya. Maaf. Yang ini. Kalau di sini, maka RA-nya sama dengan P. Kita hitung dari kiri ya. Nah, kita berhitung dari kiri. Lihat sini aja sebelumnya. RA-nya kan P, 1 ton. Artinya RA 1P berarti lintangnya berarti adalah, kalau lintang itu adalah R dikurang gaya yang ke atas dikurangi gaya yang ke bawah. RA itu kan berarti di sini. Ini RA. Kita ganti warna ya, biar bisa kelihatan beda. Warna apa ya? Biru aja ya. Oke, ini RA. Ini RA-nya. Kecilin ya.
Ini RA-nya, P-nya di sini. Ini P-nya. Berarti kan saling melawan tuh ya. Berarti kalau kita menghitung lintang di C, berarti sebelumnya ada gaya apa aja yang bekerja, yaitu ada gaya RA dan P. RA ke atas, P ke bawah. Maka DC adalah RA min P. RA min P sama-sama nilainya sama ya. RA-nya 1 ton, P-nya 1 ton. Karena kan tadi nilai di ujung itu RA itu sama dengan P. Sehingga DC di bukan DC, garis pengaruh C maksudnya ya. Saat P-nya terletak di A, maka nilai DC-nya adalah 0. Ya. Berarti itu maksudnya di sini ya. Saat lintang itu di titik C, lintang titik C saat bebannya itu nyampe di titik A, itu 0. Berarti belum ada garis pengaruh lintangnya. Kan? Kemudian saat P-nya kita geser sekarang. Maaf ya. Sekarang kita geser P-nya. Sekarang kemana? P-nya ke titik C. Saat di sini. Kita anggap yang pertama, ini bebannya belum melewati C. Berarti masih sebelum C gitu ya. Maka kita menggunakan sigma momen B. Sigma momen B sama dengan 0. Kan di sini ya sigma momen B-nya. Nah, ini 0-nya. Kita cari RA-nya dulu, jadi nggak boleh pakai RA yang atas tadi. Oke? Tapi kita pakai RA karena pengaruhnya beda juga. Caranya gimana? Boleh dihitung lagi caranya seperti ini, boleh juga Anda pakai tadi. Kita lihat ya, yang tadi. Garis pengaruh apabila titik C. RA-nya berapa? L min A per L. Pakai yang ini aja. Sama, ya kan? Dapatin dari mana? Ngitung lagi seperti tadi ya. RA-nya harus dicari kalau terletak di titik C. Tadi ada udah kita cari, ya kan? Maka DC sama dengan RA. Salah, bentar. Tadi seperti ini ya. LA min L. Kemudian, karena kita anggap dia itu belum melewati titik C, maka P ini masih mempengaruhi. Ya, karena belum melewati, maka dia masih mempengaruhi. Jadi rumusnya sama seperti yang atas tadi, DC sama dengan RA min P. Cuma bedanya, P-nya sekarang beda, RA-nya beda. Enggak sama dengan P lagi ya. Karena nilai RA saat terletak di C berbeda dengan RA saat bebannya terletak di A. Oke, berarti RA min P sama seperti atas, cuma bedanya adalah RA-nya aja nilainya beda. Ya.
RA-nya tadi P kali LA min L min P, atau langsung L min A per L ya, kan satu. Nah, kalau ini dapat dari mana? Kalau seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan ya. Karena ini masih dalam bentuk P, oke, saya terangkan dulu. Dan saya terangkan dulu. Bisa ada yang masih belum paham tentang ini, mas sebenarnya tentang ini sih. Oke. Jadi kita uraikan dapat dari mana ini. Di mana? Sini aja nggak apa-apa ya. Berarti kan P kali L min A per L min PL per L. Jadi kalau kita uraikan P kali L min A berarti apa? PL per L, ya kan? Dikurangi, ya kan? P-nya kali L, bagi L tetap ya. Kemudian dikurangi P kali A. Dikeluarkan ya di dalam kurung. Dibagi L. Kemudian dikurangi P kali L sama P kali L per L. Nah ini kan ini sama nih, ini sama ini P L, berarti ya hilang ya. Nah ini kan mengurangi nih, sama-sama PL per L, PLL, berarti hilang, tinggal apa? Tinggal negatif P kali A per L. Oh, udah dari situ ya. Masukkan nilai P-nya berapa? 1. Berarti jadinya negatif A per L. Gitu. Negatif A per L ton. Dari situ ya. Kemudian ada dua kondisi. Pertama tadi kita anggap C-nya belum ngelewatin, ya kan? Kondisi yang kedua, C-nya melewati, sudah melewati. Kalau sudah melewati berarti kita tidak menganggapnya, berarti tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Maka RA sama dengan RA-nya gimana? RA-nya sama seperti tadi. RA saat berada di titik C. Ya kan? Nih, RA-nya sama di atas. Cuma DC-nya RA aja. Kenapa? Karena P-nya sudah kita anggap dia melewati C. Ya, agak geser dikit lah. Anggapnya sudah lewat gitu. Sehingga RA sama dengan P aja. Maaf, DC sama dengan RA aja. P-nya enggak. Ya. Jadi sama seperti RA. Cuma RA-nya yang mana kan beda ya. Jadi RA-nya macam-macam karena kan nggak sepengaruh. Jadi RA sama dengan P kali L min A per L. Nah, cuma P-nya karena 1, jadi kita masukkan P-nya hilang ya, karena 1 nilainya. L min A
per Elton, seperti itu. Itu ya. Tadi cara menghitungnya seperti itu. Berarti kalau udah lewat, ya udah nggak dimasukkan lagi ya sigma momen P. Jadi nggak dikalikan jarak P-nya, enggak lagi ya, cukup RA-nya saja. Dua kondisi ya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Pertama tadi negatif A per L, kan negatif di bawah ya. Kita beri tanda yang berbeda ya, supaya membedakan. Kemudian positifnya di atas. Jadi bikin garis ke bawah, kemudian saat sudah melewati positif ke atas, dibikin garisnya. Awalnya kan 0 tuh di sini 0. Terus Anda bikin garis ke bawah, kemudian tarik gitu ya. Jadi pertama bikin min A per L ke bawah. Ya sesuaikan dengan L-nya ya. Berapa? Kemudian Anda tarik. Nah, ini ke sini. Kalau lintang dia terpusat tuh ya seperti ini. Kenapa ini miring? Karena kaitannya dengan ini ya. Kenapa dia tidak kotak gitu ya? Karena garis pengaruh gayanya itu juga berbeda-beda ya. Seperti itu. Saat di sini juga nanti berbeda juga. Saat P-nya terletak di titik tertentu misalkan, maka nilainya akan berbeda. Maka dia miring. Karena tergantung jarak ya, dia nggak kotak ya. Kemudian setelah itu Anda bikin garis lagi. Mana di garisnya? Nah, ini. Bikin garis sepanjang apa? L min A per L. Udah. Nah, ke sini 0 ya di ujung. Ini juga 0 pasti ya. P1 ton berada di B misalkan ya. Ya, pasti nilainya adalah 0 juga. Seperti yang di atas tadi ya. Oke. Seperti yang atas tadi ya. Mana tadi? Nah, tadi ya. Kebalikannya. Ya, karena nggak ada P yang bekerja juga ya. Dan nilai RA-nya saat di titik B kan memang nilainya adalah 0 ya. 0 kan? RA aja. Oke. Selanjutnya adalah momen. Momen di titik C. Kalau P 1 ton, langsung aja ya. Karena kalau di ujung pasti 0 ya. Seperti yang tadi, karena jaraknya kan 0 juga. Berarti kita langsung ke titik saat P-nya berada di titik C. Nah, di sini ya. Kita gunakan sigma momen B sama dengan 0. Sini ya, sigma momen B-nya. Kita cari RA-nya dulu. RA-nya jangan langsung RA aja ya. Nggak, RA itu nggak langsung sama dengan P, tapi RA-nya sesuaikan dengan cara yang di atas tadi. Oh, RA pas di mana? Saat di titik C. Aduh, maaf ya, kelewatan doang. Nah, ini. Itu
kali LA min L, ya kan? P kali L min L, karena ini. Maka MC sama dengan RA kalikan sigma momen B-nya kan di sini tuh. Sebagai acuannya, ya kan? Maka RA kalikan apa? Kalikan A, ya kan? Karena kita ngitungnya memang titik C. Jadi RA dikalikan dengan A aja. Karena yang ditanya adalah saat berada di titik C. Oke. RA kali A, RA-nya yang tadi. P kali LA, L min A per A kali A. Karena P-nya kan 1, ya udah berarti P kali A kan P1 berarti 1 kali A ya. A kali LA min A ton meter. Kalau digambar seperti ini. Puncaknya di situ, kita anggap puncaknya di situ. Karena ini dikatakan puncak di titik inilah lintangnya itu sama dengan 0 ya. Ada lintang sama dengan 0 di situ. Oke. Seperti itu kalau untuk kasus balok di atas 2 peletakan. Terus kalau baloknya menganjur gimana? Sebentar ya. Kalau menganjur itu berlebih lah ya. Overhang. Jadi seperti ini kasusnya. Ada balok yang menganjur berlebih gitu ya. Jadi kalau P-nya 1 ton berada di titik A, sama seperti tadi, RA sama dengan P, yaitu 1 ton. Terus kalau misalkan berada di titik C, P-nya RA-nya pakai yang mana? Nah, ini bisa juga ya dicari sama seperti cara yang tadi atas. Atau kalau mau pakai cara manual boleh, tapi kan kita inginnya ini ya, efisien waktunya gitu ya. Kalau cara atas tadi pakai aja yang tadi itu RA P1 ton berada di titik C. Hampir mirip seperti ini tadi ya. Udah ke ini ya. Yang tadi ya caranya dari situ dihitung ya, sigma momen P-nya sama dengan 0. Jadi RA kali P kayak gitu sama. Ini juga sama. RA kali P karena sigma momen P-nya juga ya, 0-nya di situ. Nah, di sini ya. RA-nya di mana? RA-nya kan di sini.
Ini RA juga di sini kan. Jadi kalau kita hitung momen P-nya 0 misalkan, berarti RA kalikan dengan L, ya kan? Positif dikurangi P kali L min A, jaraknya bagi L, sama seperti yang atas tadi. Meskipun dia menganjur ya. Ya udah, kita coba masukkan ya. Kita buktikan sama enggak. Pasti sama ya. Berarti yang ini ya maksudnya ya. Sama min P sama dengan 0, berarti ada siapa? RA RA kali apa? Kali L. Kali L, ya kan? Kemudian positif ya, saat jarum jam ke arah B, dikurangi P kali, kalau titik C ya, kali L min A. Sama dengan 0. Sehingga RA sama dengan kecil ya. RA ini kayak kecil apa ya? RA sama dengan RA sama dengan, oke kita lanjutkan. Nah seperti itu ya. RA kali, tadi mana sih, maaf. Maka P sama dengan 1 ton berada di C. Sudah terlewati. Oh ini bukan ini, maaf. Seperti itu ya. RA-nya berarti sama dengan itu ya. LA min L bagi L ya kan. Sama ya. Dari situ dia agak panjang ininya materinya. P-nya nggak dimasukin, udah kita masukin 1 ton maksudnya ya. Kemudian P 1 ton berada di B, ada juga dia RA-nya ya 0 ya kan. Sama juga. Kemudian P 1 ton berada di D. Nah, sekarang kalau berada di D ya. Bentar. Terus sekarang kalau terletak di D ya. Ya, kita coba lagi. Kalau terletak di D berarti di sini. Nah, gini ya. Maka sigma momen P-nya sama dengan 0. Kita buat ya. RA ini ya. Nah, sigma momen P-nya sama dengan 0. Berarti 0-nya di sini. Berarti RA kali L, oke. Kemudian positif ya. P-nya kan di sini nih, P merah ini ya.
Searah jarum jam ya. Berarti apa? Positif, bukan negatif. Tambah P-nya kali apa? P-nya kali B. Ada ya, sama dengan 0. Ya kan? Sehingga RA kali L, P kali P, maka RA sama dengan pindah ruas ya. Min P kali B dibagi L. P-nya kan 1. Ya udah main PL ton. Di situ ya. Kemudian garis pengaruh RB. Sebentar. Kita lanjutkan ya. Maaf ya. Ini terus kalau ngerekam gini. Oke, berarti seperti itu ya dari situ. Kalau RB P1 ton, kebalikannya sama yang RA tadi ya. Kalau terletak di A, RB-nya yang 0. RB-nya 0 maksudnya. Kalau di C, nah di C ini caranya adalah sama seperti yang atas tadi ya. Tapi ya udah kayak terus ya. Dapat dari mananya? Langsung aja lah ya. RA kali RB, maaf. Berarti RB mana tadi? RB ya. Sekarang kan momen A-nya sama dengan 0. Sini ya. RB kali L kan berlawanan ya, negatif. Berlawanan kali L di ada apa lagi, ada P ya. P-nya searah jarum jam. Ditambah P searah jarum jam, jaraknya berarti apa? Jaraknya adalah A. P kali A sama dengan 0. Sehingga RB sama dengan P kali A dibagi L. Nah, dari situ ya, P-nya 1 ton. Berarti ya jadinya A per L ya. Dari situ. Kalau P1 tonnya berada di titik B. Nah, kalau di titik B, P-nya 1 ton. Sama seperti tadi ini ya. Kalau di titik A, garis pengaruh RA-nya ya 1 ton. Terus kalau di titik D, nah ini berarti di sini ya, hati-hati momen acuannya adalah momen A sama dengan 0 ya. Maka saya copy aja yang bawah ya. Maka RB P-nya di titik D di sini ya. RB plus L sama ini seperti tadi ya. Ya, ditambah P. Nah, P-nya sekarang beda. P-nya adalah L ditambah B. Tuh, kan A lagi ya. Tapi L ditambah B. Kan pindah ruas. Sama negatif ya kan. Maka bisa aja. P kali LB dibagi L. Udah, P-nya kan 1. Udah sama ya. Dari situ ya. Oke, selanjutnya
lagi garis pengaruh karena lintang. P 1 ton berada di A. RA-nya kan sama kayak tadi ya, 1 ton. Maka DC-nya ya RA min P. P-nya kan 1. RA-nya sama dengan 1, berarti ya 0. Berarti DC-nya 0. Di sini 0. Tuh, 0 ya. P 1 ton berada di titik C. P 1 ton berada di C ya. Kita anggap dia belum melewati C. Ya kan? Artinya masih diikutkan P-nya ya. RA-nya pakai yang tadi aja, RA 1 di titik C. Nah ini elemen A per L ya, dibiarkan 2 kali. Nah ini, oke. DC-nya RA min P masih sama, karena P-nya masih diikutkan, karena dia belum melewati C. Cuma RA-nya nggak bisa pakai RA sama dengan 1 ton, tapi RA-nya pakai yang ini, gitu maksudnya ya. Ini RA-nya P kali L min A per L atau L A min L karena sama-sama dengan, karena P-nya 1 ya. Nah ini diuraikan ya, sama seperti tadi, min pa L ketemu ya, sebentar ya. Oke, kemudian kalau sudah melewati C, oke. Oh, yang sudah ya, sekarang yang sudah sama seperti tadi ya, yang awal tadi ya, caranya sama. Saya skip aja ya, cara yang tadi ini loh maksudnya, sudah melewati, hasilnya juga sama. Kemudian kalau berada di titik D, kita pakai RA-nya yang tadi, yang atas tadi, kalau berada di titik D. Nah ini ya, min B per L. Itu kan RA-nya, cuma DC-nya itu berarti sama seperti RA saja. Karena kan udah nggak dihitung P-nya. Berarti DC sama dengan RA. RA-nya, coba catatan, RA-nya nggak bisa pakai yang atas-atas ini. Pakai yang RA saat di titik D, yaitu min P per L. Cuma DC sama dengan RA aja. Nggak dikurangi P lagi. Kenapa? Karena P-nya sudah melewati titik C. Ya kan? Udah di D, jauh banget kan. Kan kita meninjaunya di titik C. Itu ya. Kemudian momennya sama, intinya kita berada di titik C, ya kita cari momen. RA-nya dulu ya. Prinsipnya sama, MC itu RA kali A. RA-nya yang mana? Pakai RA saat P-nya di titik C, yaitu yang ini. Di cara yang pembahasan yang sebelum tadi ya, yang garis pengaruh RA tadi. Kemudian P-nya 1 ton berada di D. MC-nya apakah sama? Sama.
ya, yaitu RA tetap RA kali A, hanya bedanya RA-nya beda sama yang atas tadi. RA-nya kita pakai saat dia itu berada di titik D yang atas tadi ya. Nah, min P per L. P ini min B per L. Nanti kan ada P-nya sebenarnya, cuma P-nya kan 1, maka boleh kita ilangin P-nya gitu ya, kali A. Jadi hasilnya adalah min A kali P per L. Jadi gini saya tekankan, intinya gini, kita itu sedang menghitung momen di titik C. Jadi momen ini tuh, kalau selama ini kan kita menghitung, oh momen di C itu ya, misalkan 5 ton meter gitu aja kan. Yaitu kalau misalkan bendanya diam, ya kan. Padahal kan benda itu bergerak. Misalkan kalau di kasus jembatan ya, mobilnya kan jalan. Berarti momen itu kan nggak selalu tetap. Misalkan di sini tadi tepat di C ya, yaitu yang selalu maksimum di sini kan enggak. Saat mobilnya belum sampai, momennya masih 0. Saat mobilnya mau mendekati gitu ya, makin besar. Saat mobilnya menjauh, makin kecil. Bahkan saat melewati tumpuan atau peletakannya malah menjadi negatif gitu maksudnya. Jadi momennya itu nggak tetap selama beban ya, atau kalau ini kita anggap mobil, misalkan kendaraan itu melewati jembatan ini misalkan, atau ini ke balok misalkan gitu ya, atau gelagarnya seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Kalau selama ini kan, oh ya udah momen mah selalu tetap segini aja terus gitu ya. Padahal momen itu ini maksudnya dia telat, tergantung pada saat itu kondisi letak kendaraannya di mana gitu. Jadi nggak tetap terus ya momennya tuh. Oh, momen C itu ya segitu aja, mau kendaraan di mulai masuk mau keluar enggak, ternyata nilainya itu berubah ya. Itu ya mungkin ya. Ya memang ini harus dibayangkan, dilogikakan gitu ya. Ini maksudnya gimana gitu ya. Artinya kita tuh ingin tahu, tapi memang ini khusus untuk benda yang atau kayak yang bergerak ya. Kalau kayaknya diam ya momennya diam gitu aja, tetap ya karena nggak gerak kan. Kalau ini kan karena gerak, terutama pada jembatan kan tentunya, atau jalan ya. Seperti itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih ya, mohon maaf tadi kepotong-potong ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.